Halo teman-teman semua, perkenalkan, kami adalah mahasiswa UKMC. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai utang luar negeri Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa negara pun memiliki utang yang dinamakan utang luar negeri. Namun, apakah kalian tahu utang luar negeri itu seperti apa? Yuk kita bahas bersama-sama. Utang luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan, rupiah maupun barang dan atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Utang luar negeri ini diperlukan untuk menggerakkan perekonomian negara. Tapi utang luar negeri itu ada banyak bentuknya loh. Yuk kita bahas bentuknya satu persatu. Nah, pada slide berikut ini udah kelihatan nih 4 bentuk utang luar negeri. Untuk bentuk yang pertama itu ada pinjaman lunak. Contohnya seperti pinjaman dari Prancis untuk membiayai berbagai program penanganan perubahan iklim, atau tawaran pinjaman keuangan dari Jerman untuk proyek-proyek di bidang transportasi, infrastruktur, serta pengembangan geotermal. Selanjutnya, bentuk utang luar negeri yang kedua ada fasilitas kredit ekspor. Contohnya itu seperti fasilitas yang diberikan kepada UKM pada sektor furnitur, pangan, dan perikanan. Yang ketiga ada pinjaman komersial, yakni pinjaman luar negeri pemerintah yang diperoleh dengan persyaratan yang berlaku di pasar dan tanpa adanya penjaminan dari lembaga pinjaman kredit ekspor. Dan yang terakhir ada pinjaman campuran. Seperti namanya, pinjaman campuran ini merupakan kombinasi dari ketiga bentuk utang luar negeri yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kita udah bahas kan mengenai bentuk utang luar negeri, tentunya nggak mungkin dong Indonesia berutang tanpa ada faktor yang mendasarinya. Ini nih faktor-faktornya. Faktor yang pertama ada defisit neraca transaksi berjalan atau disingkat TB, atau bisa juga disebut sebagai neraca perdagangan atau trade gap. Yang kedua ada defisit investasi atau AIS gap, yang artinya investasi lebih besar dari tabungan nasional atau domestik. Dan yang terakhir ada defisit fiskal atau fiscal gap. Nah, kalau yang tadi kita udah bahas faktor utama penyebab utang luar negeri, selanjutnya kita akan bahas faktor berakumulasinya utang luar negeri. Yang terdiri dari 4 faktor. Yang pertama, defisit perkiraan berjalan dalam neraca pembayaran. Pada umumnya, negara-negara berkembang termasuk Indonesia mengalami defisit perkiraan berjalan dalam neraca pembayaran. Oleh karena tanpa memperhitungkan pembayaran bunga hutang luar negeri, posisi berjalan tetap negatif. Maka sebagai pembayaran bunga utang luar negeri dan keseluruhan cicilan pokok hutang luar negeri terpaksa ditutup dengan hutang baru dan penggunaan cadangan devisa nasional melalui perkiraan modal. Ini bermakna bahwa Indonesia berada dalam posisi yang mengorbankan sumber-sumber ekonomi real yang ada sekarang dan sumber-sumber ekonomi real masa depan dalam melakukan pembayaran beban hutang luar negerinya. Yang kedua, net transfer. Posisi neto yang negatif terjadi sebagai akibat lebih besarnya nilai pembayaran kewajiban hutang luar negeri, bunga plus cicilan pokok dibandingkan dengan nilai hutang baru yang masuk. Selisih ini membentuk net transfer. Sebagai akibat adanya net transfer ini yang erat kaitannya dengan ketidakmampuan perkiraan berjalan dalam neraca pembayaran untuk membiayai pembayaran kewajiban hutang luar negeri. Maka timbullah apa yang disebut situasi Fisher Paradox. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Anggi Yulianti. Yang ketiga ada faktor pelarian modal. Pelarian modal terpaksa dibiayai oleh hutang luar negeri oleh karena menimbulkan posisi yang timpang pada perkiraan modal dalam neraca pembayaran, sedangkan neraca pembayaran harus diseimbangkan. Pelarian modal oleh pihak swasta menimbulkan dampak negatif terhadap distribusi kekayaan dan pendapatan, karena sebagai akibat pelarian modal yang dibiayai oleh hutang luar negeri, rakyat menjadi penanggung beban hutang luar negeri sementara pihak-pihak yang melarikan modal dan mempertahankan aset di luar negeri terbebas dari beban ini. Dan yang terakhir ada faktor perubahan kurs mata uang, di mana membengkaknya akumulasi hutang luar negeri Indonesia sejak tahun 1980.
banyak diakibatkan oleh perubahan kurs mata uang yen terhadap dolar Amerika Serikat. Seperti diketahui, komposisi utang luar negeri Indonesia terdiri sekitar 40% dalam bentuk mata uang yen, yaitu utang luar negeri yang berasal dari Jepang, sehingga menyebabkan timbulnya kekhawatiran mengenai kemampuan negara-negara berkembang mengutang besar untuk membayar kembali hutang luar negeri secara tuntas. Nah, negara pastinya punya rencana dan pengelolaan tertentu kan ketika melakukan utang luar negeri. Yuk kita simak mekanismenya itu apa aja. Yang pertama, ada tahap perencanaan. Dalam rangka perencanaan pinjaman luar negeri, Presiden menetapkan rencana kebutuhan pinjaman luar negeri RKPLN selama 5 tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM serta berdasarkan usulan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Selanjutnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas kemudian menyusun daftar rencana pinjaman dan atau hibah luar negeri jangka menengah yang disingkat menjadi DHR-PHLN dengan menggunakan RKPLN dan RPJM sebagai pedomannya. DHR-PHLN-JM diperoleh berdasarkan usulan kegiatan yang diajukan oleh Kementerian Negara atau lembaga, pemerintahan daerah, dan BUMN. Kemudian usulan kegiatan dari Kementerian Negara atau lembaga berupa kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, kegiatan sesuai dengan arahan dan sasaran RPJM dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran program yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan secara teknis dan pembiayaan lebih efisien melalui pinjaman luar negeri. Dan hasil kegiatan dapat dioperasikan oleh sumber daya dalam negeri serta diperluas untuk kegiatan lainnya. Dan yang kedua, kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara atau lembaga. Ketiga, usulan-usulan yang diajukan lalu dilampiri dengan kerangka acuan kerja, dokumen studi kelayakan kegiatan, dan surat persetujuan dari DPRD, khusus untuk pemerintah daerah saja. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kemudian menilai usulan-usulan kegiatan tersebut yang meliputi penilaian administrasi, penilaian teknis, dan penilaian pendanaan. Kriteria selanjutnya adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, yang dimana melaksanakan pertemuan berkala dengan calon PPLN yang juga melibatkan Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh kesepakatan mengenai kegiatan dalam DHR-PHLN-JM yang sesuai dengan program calon PPLN. Lalu, berdasarkan kesepakatan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas berkoordinasi dengan instansi pengusul dan atau pelaksana kegiatan untuk menyusun rencana kegiatan yang rinci dalam rangka meningkatkan kesiapan rencana pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang telah memenuhi kesiapan dicantumkan dalam daftar rencana prioritas pinjaman dan atau hibah luar negeri dalam kurung DHR-PHLN, lalu diserahkan kepada Menteri Keuangan, Menteri pada Kementerian Negara atau pimpinan lembaga atau kepala daerah atau direksi BUMN dan calon PPLN. Menteri Keuangan kemudian melakukan perundingan mewakili pemerintah dengan melibatkan unsur-unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan, Kementerian Luar Negeri, dan instansi lainnya yang didampingi ahli hukum, berdasarkan dengan calon PPLN. Hasil perundingan ini kemudian dituangkan ke dalam naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri atau NPPLN. Ya, selanjutnya ada tahap pelaksanaan utang luar negeri yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Agnes. Baiklah, terima kasih Kak Anggi. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih tata cara penarikan utang luar negeri dilakukan melalui mekanisme APBN. Jadi, teman-teman, tata cara yang pertama kita harus melakukan pembukaan LC, pembayaran langsung. Lalu kemudian kita akan membuat Lexus atau special account dan penggantian pembiayaan pendahuluan. Lalu kemudian dari situ kita dapat melakukan penarikan utang luar negeri dengan melakukan pembukaan LC yang didahului dengan pengajuan surat permintaan penerbitan surat kuasa atas penarikan dana atau SPP/SKPD LC sebesar nilai kontrak penggandaan barang dan jasa oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran kepada KPPN. Nah, KPPN inilah kemudian akan menerbitkan SKPDLC
dan mengirimkannya kepada BI atau bank dengan tembusan kepada Dirjen Bea dan Cukai serta PA atau KPA. Lalu, BI akan menerbitkan nota disposisi dan membukukan ekuivalen rupiah ke dalam rekening kas negara, serta menyampaikan tembusannya kepada KPPN. Lalu, dokumen yang diterbitkan tersebut akan disampaikan kepada BI atau bank dan menjadi dasar untuk melakukan pembebanan pada Reksus. Nah, yang terakhir teman-teman, si KPPN ini akan menerbitkan dan membukukan SP3 pada tahun anggaran berjalan sebagai realisasi APBN dan menyampaikannya kepada PA, KPA, serta Dirjen Pengelolaan Utang. Nah, beginilah teman-teman kurang lebih tata cara penarikan pinjaman utang luar negeri melalui mekanisme APBN. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk dalam pokok pembahasan mengenai tahap-tahap penata usahaan utang luar negeri. Nah, Menteri Keuangan di sini memiliki kewajiban untuk melakukan penata usahaan pinjaman luar negeri dalam bentuk kegiatan administrasi pengelolaan pinjaman maupun akuntansi pengelolaan pinjaman. Sesuai dengan PSAP 9, paragraf 21, pengakuan pinjaman luar negeri dibedakan berdasarkan cara-cara penarikannya. Nah teman-teman, cara-cara penarikannya ini telah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, jika dengan pembukaan LC, maka pinjaman diakui saat pemberi melakukan disbursement kepada bank koresponden dengan membayar LC tersebut. Dan realisasi disbursement itu diberitahukan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam dengan NOD. Lalu cara yang kedua, jika dengan pembayaran langsung, maka yang diakui saat pemberi pinjaman melakukan disbursement kepada rekan dan diberitahukan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam melalui NOD. Nah, cara yang ketiga yaitu jika dengan pembukaan Reksus, maka pinjaman diakui saat pemberi pinjaman melakukan disbursement kepada Reksus tersebut. Inilah cara-cara penarikan tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pokok pembahasan mengenai tahap-tahap pelaporan, monitoring, dan evaluasi utang luar negeri. Penasaran bukan? Baik teman-teman, kita masuk ke tahap pertama yaitu tahap pelaporan. Pada tahap ini, pinjaman luar negeri yang telah digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu harus selalu dilaporkan oleh menteri kepada Kementerian Negara atau pimpinan lembaga atau kepala daerah atau direksi BUMN kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan. Laporan ini akan berwujud laporan pelaksanaan kegiatan yang mencangkup perkembangan realisasi penyerapan dana, perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik, perkembangan proses penggandaan barang dan jasa, permasalahan atau kendala yang dihadapi, dan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk mengacu pada RPK PHLN. Tahap yang kedua yaitu tahap evaluasi. Menteri pada Kementerian Negara, pimpinan lembaga, kepala daerah, atau bahkan direksi BUMN juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan evaluasi tahap akhir atas pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, dan juga melakukan evaluasi atas dampak pelaksanaan kegiatan. Lalu, sementara hasil evaluasi akan diolah oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas untuk disusun dalam laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang nantinya akan digunakan sebagai bahan perencanaan tahap selanjutnya. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap monitoring. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas juga mengadakan rapat berkala pada setiap akhir triwulan dan kunjungan laporan sebagai bentuk pemantauan atau monitoring. Lalu sementara itu, Menteri Keuangan juga melakukan koordinasi kepada Gubernur Bank Indonesia. Nah teman-teman, kita sudah banyak membahas terkait utang luar negeri. Tapi teman-teman penasaran nggak sih seberapa besar utang luar negeri yang dimiliki oleh Indonesia selama ini? Kalau aku penasaran banget sih. Nah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Monica. Baik, yang pertama pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno.
Pada masa ini, Indonesia mulai mewarisi utang oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1949. Warisan utang dari pemerintah Hindia Belanda ini adalah salah satu kesepakatan dalam konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda sebagai salah satu syarat kemerdekaan Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno juga pernah berutang ke negara lain. Di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia mewarisi utang sebesar USD 2,3 miliar atau sekitar 32 triliun rupiah. Angka ini di luar dari utang Hindia Belanda yang sebesar USD 4 miliar atau sekitar 56 triliun rupiah. Pada masa Insinyur Soekarno, utang luar negeri Indonesia utamanya berasal dari negara-negara Blok Timur, Uni Soviet, dan sekutunya. Adapun bantuan dari Amerika Serikat, tetapi jumlahnya tidak lebih besar dari utang yang diperoleh dari Uni Soviet dan sekutunya. Selanjutnya pada masa pemerintahan Soeharto. Menurut data, utang di masa pemerintahan Soeharto berada di kisaran 551,4 triliun rupiah. Sementara PDB saat itu di kisaran 955,6 triliun rupiah. Bedanya, Soeharto tidak memiliki utang dari negara Blok Timur, tapi cenderung ke Blok Barat dan lembaga asing, semisal Bank Dunia dan International Monetary Fund. Warisan utang dari Hindia Belanda yang sempat dibatalkan oleh Soekarno justru direschedule ulang oleh Soeharto pada 1964. Selain mereschedule ulang, Soeharto juga mendapat komitmen pinjaman baru. Utang di era Soeharto disebutkan diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi, mulai dari pembangunan infrastruktur, pabrik, industri, dan lain-lain. Kita lanjut pada masa pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie. Proses akumulasi utang pun terus berlanjut di era Presiden Habibie. Saat itu, rasio utang terhadap produk domestik bruto berada di level 85,4%, sehingga utang di era Habibie mencapai 938,8 triliun rupiah. Sementara produk domestik brutonya sebesar 1.099 triliun rupiah. Kemudian pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal Gus Dur, Indonesia sempat menurunkan utang menjadi 77,2%. Saat itu, utang pemerintah sebesar 1.271 triliun rupiah dan produk domestik bruto sebesar 1.491 triliun rupiah. Lalu, pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, di bawah kepemimpinan Presiden Megawati, rasio utang Indonesia kembali mengalami penurunan. Utang pada era Megawati itu mencapai 1.298 triliun rupiah, sementara PDB-nya mencapai 2.303 triliun rupiah, sehingga rasio utang saat itu adalah 56,5% terhadap produk domestik bruto. Selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa kita kenal dengan SBY. Setelah mendapat warisan utang sebesar 1.298 triliun rupiah, utang Indonesia pada masa SBY semakin membengkak menjadi 2.608 triliun rupiah. Namun, SBY sempat melunasi utang-utangnya pada Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund yang telah menjerat sejak tahun 1997. Pada bulan Oktober 2006, sisa utang pada International Monetary Fund mencapai USD 3,7 miliar yang seharusnya jatuh tempo pada 2010 telah diselesaikan oleh Bank Indonesia. Lalu yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan catatan Bank Dunia, utang luar negeri Indonesia terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Posisi utang Indonesia menanjak menjadi USD 307,75 miliar pada 2015, USD 318,94 miliar pada 2016, USD 353,56 miliar pada 2017,
USD 379,59 miliar pada 2018, USD 402,8 miliar pada 2019, USD 413,4 miliar pada 2020, USD 415,1 miliar pada 2021, dan terakhir USD 416,3 miliar pada bulan Februari 2022. Peningkatan pada 2020 disebabkan oleh pelemahan ekonomi sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Nah, berikut teman-teman bisa melihat data-data yang kami lampirkan yang berkaitan dengan utang luar negeri Indonesia. Jadi, utang luar negeri ini tentunya memiliki dampak positif maupun negatif bagi suatu negara. Dampak negatif utang luar negeri berpotensi menimbulkan krisis ekonomi yang makin lama makin meluas dan mendalam jika pengendalian negara melemah. Pemerintah pun akan terbebani dengan pembayaran utang tersebut, sehingga hanya sedikit dari APBN yang digunakan untuk pembangunan. Namun, dari sisi positif, utang luar negeri berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan tabungan domestik. Maka dari itu, utang luar negeri memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang optimal agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menggerakkan perekonomian negara. Baik, sekian pembahasan materi dari kami. Kami mohon maaf jika masih ada kekurangan selama penyampaian materi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.